Pemirsa, banjir yang merendam wilayah hulu Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas. Ribuan rumah yang tersebar di 18 desa terendam hingga setinggi 2 meter. Seperti inilah kondisi banjir di Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Desa Tumbang Kalang merupakan salah satu desa terparah dari 18 desa di Kota Waringin Timur yang terendam banjir. Di sejumlah titik di desa ini, ketinggian banjir mencapai 2 meter. Hujan deras dengan intensitas tinggi menjadi penyebab banjir kian meluas. Dari sebelumnya 3 desa yang terendam, kini bertambah 15 desa menjadi 18 desa di 4 kecamatan yang terendam banjir. Sementara itu, pantauan BMKG Kota Waringin Timur, curah hujan lebat masih akan terjadi di wilayah Kota Waringin Timur dan warga diimbau untuk terus waspada. Tapi hati-hati listrik, Bu. Beli listriknya kuen lah. Oh, udah anu lah. Gimana sekolah libur lah? Libur. Hati-hati listrik, Bu. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini banjir yang merendam sejumlah kawasan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, telah bergabung bersama kami Kalaksa BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Bapak Rihel. Selamat sore, Pak Rihel. Pak Rihel, seperti apa kondisi banjir saat ini khususnya di 18 desa ya Pak ya saat ini yang yang terendam banjir di sana. Apakah ketinggian air sudah semakin surut, Pak Rihel? Iya, untuk yang wilayah Kalang ini masih Kalang ya yang ada di video tadi itu memang dalam sekali, itu sama dengan yang bulan September yang lalu kurang lebih 2 meter. Itu kepala saya tuh masih terendam, jadi saya masih ngapung, kaki saya tuh nggak nyampe itu di bawah itu. Nah, kemudian ketinggian ini juga tidak sama ya, ke desa hilirnya tuh ada yang cuma sekitar 1,5 meter, ada yang sampai 50 cm, ada juga 75 cm. Nah, ini memang nanti, nah ini yang Tumbang Kalang yang dalam ya, ini otomatis nanti wilayah yang hilir itu Telaga Antang, kemudian Mentaya Hulu, terus yang terakhir ini yang Hanjalipan ya, yang selalu berita itu Hanjalipan, itu nanti memang terakhir. Makanya saya perkirakan kemarin kan 1 bulan. Nah, ini ternyata benar kan. Ini tambah lagi dengan kondisi kita dari BMKG, curah hujan yang sangat tinggi ya. Dan beberapa hari ini kemarin kita yang pulang dari Tumbang Kalang juga hujan lebat kemarin sampai dengan wilayah Perenggian. Ini yang terbaru kemarin itu ada tambahan di Tualan Hulu, ada 4 desa. Nah, kalau Tualan Hulu banjir, ini kita tunggu lagi Perenggian ya. Nah, Perenggian pasti akan banjir kembali. Nah, ini ya, jadi polanya seperti itu ya, karena air sungai ya, sungai itu dari hulu ke hilir. Nah, wilayah desa yang Perenggian itu adalah daerah hilirnya Tualan Hulu. Nah, begitu Pak juga Rihel, yang Hanjalipan, Mentaya Hulu itu hilirnya daripada Kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang. Nah, termasuk yang di Tumbang Sentuenya itu. baik. Jadi Pak memang Rihel, kondisi saat berarti ini kita sekarang memang total sudah, ada berapa rumah Pak yang terendam banjir? Kemudian ini menyebabkan berapa orang atau kepala keluarga yang terpaksa mengungsi akibat banjir, Pak? kalau sementara data yang kita himpun ini sekitar 1.000-an rumah ya, 1.000-an rumah, kemudian kakaknya itu sekitar 2.000-an, karena ini memang dalam sama sekali. Nah, itu jadi 2.000-an dari 18 desa yang ada. Karena memang bukan main, bisa dilihat di TV itu mungkin ada yang separuh, ada yang tinggal sisa 0,5 meter dari atap rumah. Nah, memang itu jujur kami tidak ada yang mengungsi ya. Jadi untuk Antang Kalang, Tumbang Gagu, Tumbang Rame, Tumbang Ahan sampai dengan saat ini walaupun dalam seperti itu tidak ada yang mengungsi. Sama dengan yang tadi kita yang di dalam bikin rumah panggung ya. Nah, ada bikin rumah panggung. Nah, itu yang bikin dia enggak keluar. Makanya kan unik juga, padang banjir masih nonton TV. Nah, TV-nya masih hidup. Tapi kita ingatkan listrik, termasuk juga nanti ada yang sakit, itu sudah Baik. diperintahkan oleh Pak Bupati, Apakah Ibu pemicu Wakil banjir Bupati, ini supaya semua hanya petugas kesehatan. luapan sungai akibat hujan lebat, Pak? Bagaimana Ya. kemudian dengan daerah-daerah resapan air yang sudah gundul, Pak? Ya, jadi memang itu ya, karena memang intensitas tinggi. Jadi kalau ini saya kebetulan untuk Tumbang Kalang saya pernah menjabat jadi camat di sana. Jadi setiap tahun itu pasti 1 kali banjir, hampir sama seperti ini. Jadi sebelum kebun sawit yang banyak ya, saya 2002 sudah di sana bekerja sampai 2008.
Nah itu juga masih banjir. Tapi kalau untuk tahun ini beda. Tahun ini dalam berturut-turut 1-2 September, Oktober jajar ya banjir lagi dengan sama dengan polanya. Jadi mungkin saja. Jadi pengalaman kita juga nih kemungkinan juga sungai juga terjadi penyempitan. Kemudian juga ada pendangkalan. Kemudian juga resapan air yang dulu mungkin ada berupa danau atau apa sudah ditanam beralihan ke Oke. sawit. Sawit ini juga Baik. dari masyarakat juga sudah sama ya. Pak Rihel. Jadi perusahaan Ya. juga ada. Ya, betul. Baik, Pak Rihel, ini kan kalau tadi Anda katakan begitu ya, karena kondisi hujan deras kemudian luapan air sungai juga mungkin ada akibat resapan air yang sudah gundul begitu Pak. Nah ini kan tadi prediksi BMKG beberapa hari ke depan hujan lebat masih akan terus terjadi, artinya potensi banjir juga masih sangat tinggi untuk merendam wilayah di Kota Waringin Timur ini sendiri. Apa kemudian yang akan dilakukan khususnya oleh pihak BPBD sendiri begitu Pak untuk jangka pendek mengingat curah hujan masih akan tinggi begitu Pak? Jangka pendek ini kita lakukan kalau memang untuk penyiapan tenda menenda ya, termasuk bahan sembako sudah kita siapkan, termasuk juga kita sudah komunikasikan dengan pihak perusahaan yang sekitar apabila memang lama ibaratnya banjirnya ini supaya masyarakat juga tidak terganggu untuk kehidupannya, kita kerjasama dengan pihak PBS yang ada sekitar untuk memberikan sembako baik beras, supermi atau mie yang lain. Jadi semuanya kita kondisikan semua karena kebetulan kita untuk di Kotem ini agak kompak. Ini minggu ini juga perkumpulan tim ses yang lain nanti akan kumpul beras segala macam. Jadi akan menyumbangkan daerah desa-desa yang terdampak banjir. Jadi kita kalau di sini semua lini ya dari LSM juga, dari media juga kadang-kadang, kemudian dari BIN ada, Ibu Kapolres, Pak Bupati, jadi semua lini. Termasuk juga kami OPD. OPD pun kita juga bersama-sama, termasuk PBS juga yang ada. Semua lini, Pak Gubernur pun tidak membiarkan kita, dan mereka menyumbang untuk kita di Kabupaten Kota Waringin Timur. Baik Pak Rihel. Baik, terima kasih banyak Pak Rihel, Kalaksa BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Rihel.